rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kita ikuti bersama dialog interaktif luar studio yang akan membahas topik terkait sehat jiwa tanpa biaya, kesehatan mental adalah hak, yang akan dipandu langsung oleh rekan Rahmadani langsung dari RSKD Dadi Makassar. Ya baik, terima kasih rekan Wisna di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Deni hadir menemani Anda di hari ini, hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 langsung dari Rumah Sakit Dadi Makassar. Hari ini kita akan membahas mengenai sehat jiwa tanpa biaya, kesehatan mental adalah hak. Kita beri dulu tepuk tangan untuk acara kita ini. Ya, di belakang saya juga ada pasien-pasien jiwa yang akan menyaksikan dialog kita hari ini, dan nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan mereka. Dan sudah hadir di tempat kita ini di ruang perawatan nyiur ya di Rumah Sakit Dadi Makassar. Narasumber kami di hari ini Bapak Haji Abdul Malik SKEP NS PLT Kepala Bidang Humas Rumah Sakit Dadi Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Pak. Iya, silakan. Sudah on Pak. Ya, ini coba. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak, ya baik. Nah, selanjutnya saya bersama dengan Ketua Tim Bidang Keperawatan Rumah Sakit Dadi Makassar, Bapak Kamal SKEP MKEP. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit Khusus Dada Dadi, Provinsi Sulawesi Selatan. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, nah selanjutnya saya bersama dengan Dr. Agus Japari, SP KJMKes, dokter spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, salam sehat jiwa. Sehat jiwa ya. Baik, nah ini kita harus selalu sehat jiwa pastinya. Dan yang terakhir, Dr. Roy Yusuf Anwar, Kepala Bagian Penjamin Manfaat dan Utilitasi BPJS Kesehatan Makassar. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi. Baik. Ya, nah selain itu ini juga memang cukup menarik ya. Nanti ada band yang akan tampil. Ini band dari mantan-mantan pasien jiwa yang akan tampil bersama dengan kita untuk menghibur kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, topik kita mengenai sehat jiwa tanpa biaya, kesehatan mental adalah hak. Nah, saya ke Pak Malik dulu, Pak Haji Abdul Malik SKEP NS sebagai PLT Kepala Bidang Humas Rumah Sakit Dadi Makassar. Nah Pak, ini kalau berbicara mengenai pasien jiwa di Rumah Sakit Dadi, dari dulu memang terkenal kalau kita ke Dadi, wih, apa kamu ambil di Dadi? Orang gitu ya. Karena ini kan stroke centernya ini kan baru ya Pak ya, jadi apa kamu ambil di Dadi? Pasti orang heran gitu. Nah, ini Rumah Sakit Dadi setiap tahun atau per bulannya ini merawat seberapa besar pasien jiwa mental Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi pada tahun-tahun 2010 ke atas itu pasien-pasien ODGJ yang kami rawat di rumah sakit ini sudah mulai menurun. Kalau kita bandingkan misalnya di tahun 90-an, karena ini rumah sakit berdiri tahun 1920. Iya. Jadi termasuk rumah sakit yang
lama di Sulawesi Selatan ini, yang dulunya Rumah Sakit Dadi. Nah, rumah sakit ini itu dulunya rumah sakit pusat, tapi nanti di tahun 2000-an itu di tahun 1997 itu sudah kembalikan di provinsi. Nah, sehingga ini rumah sakit dalam penguasaan provinsi. Nah, nanti di tahun 2019 itu rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum BLU. Nah, karena sudah banyak pelayanan di puskesmas, di kabupaten, sehingga pasien kita itu di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini rata-rata itu setiap harinya pasien kita itu yang kita opname ini kurang lebih antara 230 sampai 250. Yang dulunya itu sampai 800. Tidak pernah sampai 1000. Baik. Nah, sekarang ini sudah rata-rata setiap bulan itu pasien yang masuk kita opname kunjungan rawat nginap itu di rata-rata antara sudah turun ini. Itu rata-rata di bawah 200. Nah, posisi pasien kita sekarang ini yang kita opname ini yang ada di rumah sakit ini sekarang 230. Ya. Jadi sudah lumayan penurunan. Kenapa? Karena semua rumah sakit buka layanan rawat jalan. Tetapi yang rawat inap ini di Makassar belum ada. Ya. Hanya ada 3 kabupaten yang sudah mengadakan rawat inap, yaitu di Luraya, kemudian di Sopeng, kemudian di Tato. Nah, sehingga di Tanah Toraja itu di sini sudah tidak ada lagi pasiennya. Begitu juga Sopeng, begitu juga hanya biasa satu-satu, misalnya tidak bisa dia di sana baru dia rujuk ke sini. Saya kira. Baik. Nah, Pak Kamal, Pak Malik, ini nampaknya banyak pasien yang juga ternyata bukan dari Sulawesi Selatan ya. Ada yang bahkan dari Nusa Tenggara Timur, bahkan ada yang sudah sangat lama di sini. Sudah bertahun-tahun. Nah, itu kenapa sih mereka sampai bisa bertahan lama di Rumah Sakit Dadi ini? Apa karena suka atau memang karena sudah tidak tahu keluarganya, Pak? Terima kasih. Jadi kami rawat pasien yang ada di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini di luar Provinsi Sulawesi Selatan itu kurang lebih ada 19 orang ya. Baik. Jadi ada 19 orang. Nah, kenapa? Itu biasanya itu misalnya dari pelabuhan misalnya turun di kapal di situ, dia turun, dia mengalami gangguan, dia jalan itu kiri kanan itu diambil sama dinas sosial masuk sini. Nah, itu biasanya. Yang kedua, dia menggunakan KTP misalnya di luar Sulawesi, tapi kebetulan misalnya dia kerja di sini, dia pergi merantau di sini, dia sakit dikasih masuk sini. Nah, ini pada saat kita mau kasih pulang itu biasanya susah ngantarnya karena harus diantar dengan menggunakan pendamping. Iya. Nah, ini kalau kita misalnya kita antar ke yang banyak ini, biasa saya kirim. Kalau misalnya kami kirim misalnya ke NTT, Flores. Itu kalau naik di kapal, ya seperti biasa. Kalau ditahu bahwa ini ODGJ itu pasti dilarang. Jadi kita main bagaimana caranya, seperti pernah saya kirim 2 orang ini ke Flores, NTT. Itu dia seperti biasa saja, bahwa dia tidak seperti mengalami gangguan karena memang sudah lama dirawat di sini. Ada memang pasien kami terlama di sini itu masih korban tampomas tahun 82. Baik. Ada di sini namanya Tukimi. Itu sejak bayi dirawat di sini sampai sekarang. Jadi itu dulu kita uruskan BPJS-nya. Karena dulu itu kita urus BPJS ini ada kurang lebih 200 kita urus BPJS-nya. Diurus oleh Rumah Sakit Dadi. Pada saat itu kita nguruskan, dipanggil ke si Dukcapil kasih nomor nih, kemudian diuruskan kakaknya, tapi alamatnya alamat rumah sakit. Ini yang bikin repot kita. Saya kebetulan gak ada petugas BPJS. Baik. Ini yang bikin repot kita karena pada saat ini pasien ini kita pulangkan, alamatnya kan di Dadi.
BPJS tidak mau klaim lebih. Ini kan tidak pulang namanya karena dia alamatnya alamat rumah sakit. Itu dulu kasusnya seperti itu. Makanya ini semua pasien-pasien ODGJ, ada kami punya pasien ODGJ ini yang dari dinas sosial Makassar, itu masih ada 41 orang kita rawat di sini. Itu alamatnya semua di jalan apa namanya? Abu Bakar Lamogo. Bukan, ya Abu Bakar Lamogo ya? Bukan, ya. Di situ di mana ya, seputaran situ alamatnya. Baik. Karena ada UPT-nya di situ, maka itu menjadi alamatnya. Baik. 49 itu di situ satu kakak. Tapi alhamdulillah BPJS hadir bisa menjamin sehingga dia tidak di ini. Ada lagi satu kasus dari Goa ini, itu dari Tapanuli. Masih ada di Polres Goa ditahan. Dia mau kasih masuk ini. Saya sudah berbicara dengan dinas sosial Goa. Saya bilang masukin saja, yang penting ada yang jamin. Karena semua pasien yang masuk kita rawat di sini harus ada yang menjamin. Karena dia harus menandatangani general consent bahwa dia bertanggung jawab masukan. Kalau tidak ada yang bertanggung jawab, tidak bisa. Nah, inilah yang selama ini yang menjadi kendala. Tapi rumah sakit kita ini sudah banyak bekerja sama dengan dinas-dinas sosial Sulawesi Selatan ini. Baik. Terima kasih Pak Malik. Kita ke Pak Roy dulu sebelum ke Pak Kamal dan juga Pak Dr. Agus. Nah, Pak Roy, berbicara tadi apa yang disampaikan oleh Pak Malik, cukup ribet juga ya persoalan pasien jiwa. Tapi untuk prosedur ya mungkin juga banyak yang tidak mengetahui dari pendengar kita ini prosedur-prosedur untuk mendapatkan pelayanan BPJS untuk pasien jiwa seperti apa dan rujukan-rujukannya juga seperti apa. Bisa sampai ke sini. Baik, terima kasih. Langsung saya menjawab. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada segenap manajemen rumah sakit Dadi karena telah melayani dengan optimal peserta JKN. Bahkan tadi kalau didengar ceritanya kemungkinan tuh sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu Pak ya. Nah, jadi hal ini juga bisa mencerminkan bahwa sekarang itu JKN ataupun BPJS itu bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini terlepas dari pasien jiwa ataupun non jiwa. Nah, kalau kita bicara pasien jiwa, apakah pasien jiwa ini terbatas pelayanannya? Sebenarnya tidak, karena untuk rujukan sendiri pun sudah cukup mudah, asalkan memang dia sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan statusnya aktif. Nah, rujukan sendiri ini bisa dilakukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, entahkah itu puskesmas, klinik, ataupun dokter praktek swasta yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, tujuan rujukan itu nanti tergantung dari kebutuhan pasiennya. Pasien ini butuhnya kemana. Nah, itulah yang disebut dengan rujukan berjenjang berdasarkan dengan kompetensi tujuan rujukannya. Kalau memang tujuan rujukannya adalah untuk ke polispesialis jiwa, maka nanti rujukannya pasti akan terbuka ke rumah sakit yang memiliki poli jiwa. Nah, kemudian kalau untuk aksesnya pun selain dari rujukan, itu juga bisa melalui unit gawat darurat. Tentu saja kalau unit gawat darurat harus memiliki kriteria gawat darurat yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Kemudian daripada itu, setelah pasien ini mendapatkan rujukan ataupun akses dari unit gawat darurat, tentu kan dilakukan asesmen oleh DPJP dalam hari ini dokter spesialis jiwa ataupun psikiatri ataupun yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian apabila memang dilakukan rawat inap, bisa kami jamin. Nah, untuk penjaminan sendiri ini kalau tadi disampaikan sampai berminggu-minggu, sebenarnya penjaminannya juga ada beberapa kategorinya, ada 3 kategori. Yang pertama ada akut, kemudian subakut, dan juga kronis. Dan itu ditentukan juga berapa lama dia dirawat. Seperti tadi disampaikan, di awal ada yang sampai 40 hari, bahkan ada yang sampai 180 hari. Nah, ini tarifnya berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian berapa tarif itu yang diberikan, ini sesuai dengan Permenkes yang ada, sesuai dengan Permenkesnya INASIBG. Jadi nanti kami membayarkan sesuai dengan Permenkes itu, tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Kemudian kalau kita melihat pelayanan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Malik,
justru kalau kami melihat by data, Rumah Sakit Dadi ini semakin tahun semakin banyak melayani peserta JKN. Dibuktikan dari data klaim di 2024 itu secara rata-rata per bulan itu ada di angka 4,8. Untuk di 2025 ini sampai dengan bulan Mei, karena klaimnya yang sudah dibayar bulan Mei 5,2. Ini untuk pasien jiwa dan jiwa total ya. Kalau poli jiwanya saja untuk di poli jiwa ya, untuk di poli jiwa itu ada sekitar 2,8 miliar ya. Iya. Ya sekitar 1.000 kasusan. Ya. Itu lebih banyak daripada poli yang lainnya. Baik itu poli dalam ataupun poli rehab itu. Jadi kalau kita melihat memang pelayanan terbanyak di Rumah Sakit Dadi adalah untuk jiwanya. Tapi walaupun demikian saya cukup apresiasi juga tidak mengurangi mutu layanan yang diberikan kepada pasien non jiwanya. Baik. Gitu. Jadi mungkin dengan peningkatan kualitas ini maka pasiennya banyak juga yang percaya kepada Rumah Sakit Dadi sehingga kunjungannya ke Dadi juga cukup bagus juga. Mungkin itu dari saya, Pak. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kegiatan kita di hari ini ya. Saya mau ke Pak Kamal ini. Pak Kamal ini adalah yang setiap hari juga menyaksikan bagaimana perawatan dari pasien jiwa ini. Nah, mungkin bisa bercerita dulu mengenai suka dukanya untuk bagaimana merawat pasien jiwa dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Silakan Pak Kamal. Ya, terima kasih. Ya, saya mulai dari pasien masuk ya. Jadi pasien masuk tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas bahwa itu rata-rata dalam satu hari itu 10 sampai 10 orang dalam satu hari. Nah 10 itu kami di ruang rawat inap di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi itu ada satu VIP laki-laki dan perempuan jadi 2, kemudian ruang perawatan lansia, kemudian anak dan remaja 4, kemudian ditambah dengan 3 perawatan dewasa laki-laki dan 1 perempuan. Jadi 8 ruang perawatan. Nah, tadi sudah jelaskan tadi bahwa satu permasalahan di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi adalah jumlah hari rawat. Jadi tadi BPJS dari Dr. Roy sudah mengatakan bahwa ini menjadi permasalahan antara rumah sakit dan BPJS karena di rumah sakit, semua rumah sakit jiwa di Indonesia permasalahannya adalah jumlah hari rawat. Iya. Nah, termasuk di Rumah Sakit Dadi yang jadi masalah di perawat adalah pasien itu akan dirawat sampai lama hari rawatnya. Nah, permasalahan ini adalah akibat karena yang pertama mungkin stigma ya keluarga. Jadi rumah ini juga sekalian kami sampaikan bahwa rumah sakit bukan lagi menjadi tempat pembuangan teman-teman atau orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Ini menjadi permasalahan teman-teman perawat di ruang-ruang perawatan karena biasanya setelah di hari rawat 30 hari 30-40 hari biasanya dia pulang remedial masuk lagi dirawat lagi ketemu lagi. Jadi kalau mungkin kecewanya teman-teman perawat adalah ini kapan sembuhnya. Baik. Ya. Jadi kapan sembuhnya nih pasien karena ini berulang. Nah, ini yang diakibatkan oleh masyarakat ya, masyarakat karena masih ada stigma di luar. Karena pasien tidak bisa tidur setelah dia pulang dibawa lagi ke rumah sakit oleh masyarakat. Ini menjadi bukan sebenarnya duka ya, ini kekecewaan kami teman-teman perawat di ruang-ruang perawatan dalam mendapati pasien-pasien yang terus berulang masuk rumah sakit. Ini bedanya dengan non-jiwa. Non-jiwa itu setelah sembuh mungkin apalagi operasi ya. Setelah dioperasi selesai pulang mungkin sembuh tidak akan masuk lagi untuk dioperasi ya. Kalau sudah di usus buntu sudah dioperasi tidak mungkin lagi mau usus buntu lagi seperti itu lagi ya. Tapi gangguan jiwa adalah setelah dirawat kemungkinannya masuk kembali karena stigma seumur hidup, stigma tidak bisa sembuh itu masih ada di masyarakat. Ini menjadi bukan duka Ibu ya, kekecewaan. Baik, ya, Pari ya Pak Agus sebagai spesialis jiwa ya. Kalau berbicara mengenai jiwa mungkin gangguan jiwa mungkin setiap orang punya potensi ya, potensi gangguan jiwa seperti itu. Tapi bagaimana kita mengontrolnya? Nah,
Ya, nah Pak Agus ini seperti apa tentunya masalah kejiwaan ya dari setiap orang ini mungkin juga banyak yang tidak diketahui oleh orang-orang mengenai masalah jiwa ini Pak. Silakan kita mulai dari situ dulu. Ya, terima kasih Ibu ya. Jadi memang semua orang kan hidup punya masalah. Baik. Ya, kita mulai dari situ ya. Jadi karena punya masalah maka kita memang punya potensi untuk menjadi gangguan. Kembali lagi kepada bagaimana cara kita mengatasi masalah yang kita hadapi ya. Jadi itu tergantung kepribadian masing-masing, kekuatan mental masing-masing. Jadi kalau seseorang punya pengalaman hidup yang bagus, punya pengalaman menghadapi masalah ya, itu dengan sendirinya mempunyai kepribadian yang lebih kuat. Jadi kalau ada masalah-masalah bisa diatasi. Itu yang menjadi masalah kalau masalahnya tidak menemukan jalan keluar atau seseorang ini tidak mempunyai dukungan. Jadi kita manusia kan makhluk sosial ya, yang perlu dukungan yang terutama adalah dukungan keluarga dan masyarakat. Seperti yang teman-teman tadi sampaikan, banyak pasien-pasien gangguan jiwa itu susah untuk dia pulih kembali di masyarakat karena stigma. Berarti dia pada saat pulang dikucilkan, akhirnya kurang mendapat support dan akhirnya bisa menjadi gangguan jiwa kembali. Baik, nah ini tantangan terberat ya, tantangan terberat dan bagaimana tips menyembuhkan pasien-pasien dengan gangguan jiwa seperti itu Pak? Ya, jadi seseorang kalau sudah mengalami gangguan jiwa itu memang butuh penanganan multi sektor, Bu, ya. Jadi bukan hanya dari pengobatan medis, tapi perlu juga memang dukungan dari keluarga, dukungan sosial, dukungan dari masyarakat sekitar untuk membuat orang yang mengalami gangguan jiwa itu bisa tetap hidup produktif ya. Karena pengobatan medis yang kami lakukan sebagai dokter itu adalah pengobatan dengan obat-obat. Pada saat dia lagi kambuh, dia akan terobati dengan obat-obat. Tapi untuk jangka panjangnya dia perlu dukungan keluarga. Jadi kalau keluarga tidak mendukung, masyarakat tidak mendukung, masyarakat mengucilkan orang yang mengalami gangguan jiwa ini, maka dia gampang berulang lagi gangguan jiwanya. Ya. Baik, kita juga mengundang untuk pendengar nanti untuk hadir bersama dengan kami di line telepon di 0821 3333 9440 untuk berinteraksi bersama kami. Tapi sebelumnya kita akan melihat juga ya. Jadi acara ini bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini ini kita syuting disaksikan di YouTube RRI Makassar secara live dan juga live di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Baik, kita saksikan dulu ya. Baik, yang mau tampil band silahkan. Ya, sebelum kita mendengarkan untuk teman-teman kita, ini mereka yang sudah pada sudah sembuh ya, dinyatakan sembuh. Ini untuk bermain musik. Ya, tadi temannya di mana nih temannya? Jadi harus ekstra pengawasan tingkat tinggi ini. Saya mau berbincang-bincang dengan yang ada di sini dulu dong. Ayo tepuk tangannya, mana tepuk tangannya? Oke, ada yang sudah bisa bercakap-cakap sama saya mau? Siapa? Iqbal. Ayo Iqbal sini Iqbal. Step ya. Dari Flores step ya. Step dari Flores. Nah, Flores step. Nah, ini step kenapa sih sampai di sini jauh-jauh dari NTT ya? Karena mengamuk di rumah. Mengamuk. Kenapa bisa mengamuk, Ces? Saya takutku. Kenapa bisa mengamuk? Kenapa dulu mengamuk? Ya, selalu dikucilkan di masyarakat. Selalu dikucilkan di masyarakat. Ya. Terus sudah ada lagi keinginan untuk mau kembali ke kampung halaman? Ada keinginan mau pulang. Mau pulang. Iya. Terus di sini dapat pelayanan seperti apa, Step? Pelayanannya bagus, ya. Perawatnya juga
dokternya. Ya, Dokternya bagus. Terus pelayanan makan makan minumnya gratis ya. 3 kali sehari. Terus Step biasa jalan-jalan keluar dari rumah sakit atau hanya di rumah sakit Dadi aja? Hanya di rumah sakit saja. Iya. Terus Step biasanya di sini membantu apa? Karena Step ini sudah dinyatakan sembuh. Iya. Biasa bantu-bantu apa aja? Membersihkan ruangan, menyapu, ambil makanan di dapur. Ya. Nah, Step suka tinggal di sini enggak? Ya, senang juga. Senang. Ya, karena pelayanannya bagus. Baik, Pak Kamal. Ini senang dia tinggal di sini, Pak Kamal. Nah, kalau sudah selama seperti ini yang nanggung siapa? BPJS nggak nanggung, Pak? Kalau misalnya sudah selama ini? Jadi kalau untuk BPJS menjamin sesuai dengan apa yang ditagihkan oleh rumah sakit ya. Jadi kalau rumah sakit lama perawatannya misalkan 100 hari, kemudian ditagihkan kepada BPJS, nah itu nanti akan kami verifikasi. Baik. Nah, tarifnya bagaimana? Seperti tadi yang saya sebutkan di awal, ada 3 kategori, ada yang akut, subakut, dan juga kronis. Itu nanti sesuai dengan tarif dari kementerian kan. Kemudian kalau misalkan tadi sempat disampaikan oleh Pak Malik, sudah dipulangkan kemudian keluar lagi, masuk lagi gitu karena mengamuk lah atau apa begitu di luar. Yang ditakutkan oleh rumah sakit ini sebenarnya adalah satu kata, readmisi ya. Karena ada peraturan readmisi itu disebutkan ada batas harinya, kurang lebih sampai dengan 30 hari itu batasnya itu adalah readmisi. Nah, readmisi ini yang ditakutkan itu adalah tindakan fraudnya. Tapi bukan berarti readmisi tidak boleh. Pasien masuk lagi boleh asalkan ada kondisi yang memang dibutuhkan ataupun sesuai dengan indikasi medis. Baik. Kalau readmisi ini dilakukan karena ingin memecah episode sehingga tagihannya menjadi double, nah itu tidak boleh. Baik. Tapi apakah readmisi ini boleh? Kita lihat dulu dengan kasusnya, apakah sesuai dengan indikasi medis atau tidak. Mungkin itu. Iya. Nah, jadi ini Pak Malik atau Pak Kamal ini kalau semacam kasusnya si Step ini ditanggung oleh Dinas Sosial atau seperti Ya, apa? jadi sama disampaikan tadi Pak Kabid Humas bahwa ini Stef adalah masuk di kelompok yang tadi yang di BPJS kan rumah sakit. Ya. Di BPJS kan rumah sakit, jadi 41 tadi ini termasuk adalah Stef. Nah, ini yang kita aturkan bahwa setelah kondisinya dirawat inap, setelah pertimbangan DPJP bisa dipulangkan, maka secara otomatis saya akan pulangkan. Dan ini yang tadi menjadi persoalan bahwa akan dipulangkan kemana? Ya, karena ini diinsoskan oleh Kota Makassar. Ya, jadi setelah itu tetap di rumah sakit. Nah, ini kebetulan ada Dr. Agus menjadi penanggung jawab rehabilitasi psikososial. Nah, ini Stef ini struktur juga ini kalau seumpama dia pulang. Jadi dia dirawat di rumah sakit, pada saat setelah dia dirawat, dia bekerja sampingan di rehab, di ruang rehab psikososial. Jadi ini struktur gitar ini dengan apa? Dia bisa melukis, dia bisa menyanyi, dia bisa, jadi dia bersama teman-teman dari rehab itu biasanya mengkoordinir pasien-pasien yang dirawat untuk dibawa ke sana, untuk diarahkan untuk main musik, kemudian melukis atau menjahit. Jadi dia membantu teman-teman rehab atau petugas-petugas rehab pada saat dia dinyatakan pulang oleh rumah sakit oleh DPJP. Baik. Ya itu. Ya, baik. Kita akan menyaksikan ya penampilan teman kita Step dan teman-teman yang lain. Tepuk tangan dong. Ini mana perawat-perawatnya? Pasti perawatnya juga bangga lihat penampilan dari Step. Teman-temannya juga ada di sini ya. Untuk menyaksikan. Jadi ini namanya perkenalkan dulu dong namanya. Yang vokalisnya siapa? Terus yang pegang gitar, yang pegang keyboard ada? Enggak ada keyboard. Kalau yang satu dari instruktur dari rehab. Oke, instruktur dari rehab. Bisa perkenalkan diri juga silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Umar Bakri, biasa dipanggil Umar, asal dari Selayar. Selayar. Iya. Baik, berapa tahun ke sini, Pak? Keluar masuk. Keluar masuk. Nggak bosan ke keluar masuk. Kalau di sini sembuh, tapi kalau di luar kambuh lagi. Baik, Step silakan. Step perkenalkan juga dari mulai Step. Jadi Baik, Step terima ini kasih. sebagai Nama saya Stef, panjangnya Stefanus Kopong, dipanggil Stef. Oke, jadi sebagai apa di sini, Ben? Sebagai drum, karena saya suka Baik. drum. Ya, silakan. Nyanyinya lagu apa? Lagu apa judulnya? Aku bukan jodohnya.
Wih, Aku bukan jodohnya. aku bukan jodohnya. Baik, tepuk tangan dong. Kita saksikan. Oke. Yang lain bisa ikut nyanyi, teman-temannya juga yang lain. Atau mau joget silahkan. Wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi ya untuk teman kita Step dan juga Umar Bakri ya. Ini berapa lama latihannya? Berapa lama latihan? Tidak berapa lama. Ya, Dokter Agus, ini sudah dinyatakan sembuh ya, sudah dinyatakan sembuh seperti ini, apakah tidak ada potensi untuk kembali
kambuh lagi seperti itu? Ya, seperti tadi pernyataannya Umar sendiri, Bu ya. Saya keluar masuk di sini. Saya masuk, saya sembuh di sini. Saya kalau pulang, saya sakit. Saya sakit, ya. Jadi ini mungkin sedikit bukti bahwa pengobatan gangguan jiwa itu harus menyeluruh lintas sektor. Jadi bukan hanya rumah sakit, tapi di masyarakat juga yang paling penting. Ya. Jadi pada saat dia lagi kambuh, lagi datang gangguan jiwanya, lagi gelisah, mungkin lagi mengamuk tadi katanya Steph tadi, dia di rumah mengamuk, nah, itu memang perlu dirawat inap. Kita berikan pengobatan sampai dia membaik. Ya, jadi memang tidak ada kata sembuh untuk penderita gangguan jiwa, tapi dia membaik. Nah, setelah dia membaik, dia pulih kembali, dia bisa pulang ke masyarakat. Tapi dengan catatan pengobatannya tetap lanjut. Nah, tetap lanjut, jadi dia harus tetap minum obat di rumah, harus diawasi sama keluarganya, disupport, ya, tidak boleh dikucilkan oleh masyarakat. Nah, kalau dia pulang, setelah dia dinyatakan baik, dia pulang, kemudian dia mengalami mungkin keluarganya tidak support, keluarga tidak perhatikan minum obatnya, kemudian masyarakat mungkin mengucilkan mereka. Nah, inilah yang membuat mereka gampang terganggu kembali. Nah, setelah ganggu kembali, ya mengamuk lagi dan masuk kembali. Ini yang menjadi masalah kita selama ini, memang jadi keluar masuk seperti kata hati pasien tadi. Iya, Pak Haji Malik. Nah, Pak Haji, ini kalau kita berbicara tadi mengenai pasien-pasien jiwa ini, kemudian tadi melihat dan menyaksikan penampilan dari teman-teman kita Umar Bakri dan Step, ya. Ternyata di rumah sakit Dadi itu multifungsi. Nah, ada pembinaan yang dilakukan dan luar biasa, ada yang sudah bisa bernyanyi, ada mungkin karya-karya yang dihasilkan. Nah, ini apakah mereka sangat mudah untuk diajari atau sulit juga ya untuk mengajari pasien-pasien jiwa ini, Pak? Terima kasih. Jadi sebenarnya kita memasukkan ke rehab itu dilihat apa dia punya bakat. Iya. Kalau misalnya bakatnya menjahit, menyulang, itu misalnya perempuan itu dikasih. Kemudian kan di sana ada namanya terapi agama. Ya, di ruangan juga diberi di sini terapi aktivitas kelompok. Jadi nanti dipilah-pilah. Oh, ini yang cocoknya di sini, ini cocoknya di sini. Itu sudah diatur oleh tim. Ini karena ini tim rehab ini kan terdiri dari ada di sana psikolog, ada spesialis, ada perawat, kemudian ada juga dari Peksos. Nah, ini Peksos ini yang sekolah sosial. Sebenarnya kita berharap tadi sudah sampaikan bahwa ini harus ditangani secara multisektoral, multifungsi, multidimensi. Pada saat pasien pulang ini mestinya memang kalau misalnya keluarga sudah tidak ada yang bisa berikan atensi, maksudnya ini harusnya diambil oleh dinas-dinas sosial. Karena dinas sosial itu kan yang membawa ini bagaimana memberi atensi supaya teman-teman kita ini dalam kurung ODGJ itu bisa berfungsi kembali. Ya katakanlah dia sehat, dia bisa dipekerjakan, ya diambil, dia bisa bantu kita, diberilah ruang untuk dia bisa berkreasi. Seperti contohnya tadi ini. Sebenarnya ini kan bisa main musik, bisa bikin, bisa dagang. Ada kita punya pasien itu kalau dia pulang pergi jual ketupat. Ada kalau dia pulang dia jual coto, dia jual ikan. Ini penting dikontrol dukungan keluarga. Begitu dilelai harus segera. Ya, karena ini rehabnya di sini kan cuma 2 kali 3 kali dalam itu pulang. Nah, sebenarnya yang paling penting ini di dalam proses penyembuhan itu di Sahapuri harus dijaga supaya jangan intervalnya ini cepat kambuh lagi. Jadi dia harus, karena kita ini kan tadi sudah sampaikan sama Pak Dokter tadi, ini remisi pasien. Kalau dia pulang harus 1 minggu datang kontrol, dikasih obat 1 bulan lagi, pulang 1 bulan dia ke paskes pertama ambil air rujukan ke sini.
Nah, ini karena semua paskes-paskes utama itu sudah disiapkan oleh BPJS, itu sudah diklaim semua dananya, baik di praktek maupun di rumah sakit swasta. Semua rumah sakit di Makassar ini sudah melakukan pelayanan rawat jalan jiwa. Baik, jadi ini sebenarnya tidak ada, jangan malu-malu ya untuk mau membawa pasien dengan gangguan jiwa, apalagi jika di keluarga memang ada gejolak-gejolak seperti itu. Jadi silahkan ya, jangan sungkan-sungkan karena masih ada stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat. Ih, malu-malu Kak. Nah ini yang juga biasa sering terjadi. Pak Dokter silahkan Pak Dokter. Nah Pak Dokter, ini tadi dari sisi rehabilitasi. Nah, di rehab seperti apa? Nah, tahapan rehab itu seperti apa yang ada di Rumah Sakit Dadi ini? Ya, jadi salah satu layanan unggulan kami di Rumah Sakit Dadi ini adalah memang pelayanan rehabilitasi psikososialnya. Ini adalah layanan yang memang kita siapkan untuk pasien-pasien jiwa yang sudah membaik, sudah persiapan untuk dia pulang, kita masukkan dia ke dalam program rehab dulu. Nah, di rehab ini dipersiapkan dia bagaimana bisa beraktivitas sehari-hari, bisa mengasah kemampuannya, mengasah skillnya. Jadi nanti di sana akan diseleksi pasien-pasien ini mungkin bakatnya apa. Ada yang mungkin menjahit, ada yang memasak, ada yang pertukangan. Nah, di situ kita akan seleksi dan masukkan dia ke dalam kelas-kelas untuk dilatih. Nah, jadi kalau dia sudah dilatih, kemudian dia sudah punya skill dan dia dipersiapkan untuk pulang. Nah, jadi kalau dia pulang, dia sudah bisa diharapkan sama dengan pasien atau sama dengan orang normal yang lainnya. Dia sudah bisa siap bekerja, bisa produktif, supaya dia tetap bisa membantu selain dirinya, mungkin kehidupan ekonomi keluarganya, mungkin seperti itu. Baik. Nah, Pak Kamal, ini ngomong-ngomong tentang rumah sakit ini, ada ruang nyiur, terus kemudian ada juga beberapa ruang yang ada di sini. Nah, mungkin kita juga pengen tahu ini ada berapa jumlah ruangan yang ada di Rumah Sakit Dadi dan ini berapa kamar tidurnya dan berapa perawatnya. Apakah sudah cukup memadai seperti itu untuk melayani pasien-pasien jiwa, Pak? Iya, tadi dari perawatan dewasa ya, perawatan dewasa itu 3 laki-laki dewasa untuk perawatan dewasa, kemudian 1 perempuan, 1 wanita. Nah ini pada saat masuk dari IGD ini kan sudah masuk ruang intermediate, jadi ini ada ruang intermediate. Ruang intermediate ini tadi yang kita kelola menjadi ruang-ruang perawatan yang memang siap untuk dipulihkan. Jadi kami mengontrol di ruang-ruang perawatan, memang mereka tidak begitu lama di ruang-ruang perawatan, apalagi aturan BPJS Pak ya, Pak Roy. Jadi kami sudah menentukan bahwa ruang perawatan itu 21 hari. Iya. Jadi kami sudah ICP Pak, saya sudah riset dan rumah sakit sudah mengembangkan perawatan berbasis ICP dengan penentuan jumlah hari rawat 21 hari. Kami mengontrol dan mudah-mudahan ke depan itu semakin bagus Dok ya. Karena kalau kita mereview kemarin ya, dulu di 2017 ini ruang-ruang perawatan kita sampai 100 pasien, itu 2017. Ini ICP itu kita masukkan 40 Pak. Sebelum BPJS 21 kita tentukan 40 dan akhirnya berkurang sampai sekarang jumlah tempat tidur itu sekarang per satu ruangan seperti ruang nyiur ini kemarin 100 tempat tidur Pak, sekarang tinggal 50 tempat tidur. Ini suatu hal yang sangat baik karena aturan BPJS jarak tempat tidur sudah diatur 1,5 meter sehingga ini memungkinkan pasien tidak begitu lama. Kemudian fasilitas layanan yang kami siapkan di ruang-ruang perawatan itu memungkinkan untuk memberikan perawatan yang berkualitas. Itu saja mungkin untuk ruang perawatan. Iya, nah Pak Dokter Roy, ini tadi klaim setiap bulan untuk pasien jiwa di Rumah Sakit Dadi ini sekitar 2,8 miliar rupiah. Ini kategori cukup besar atau masih lebih ringan atau seperti apa Pak? Baik, kalau kita bicara besar atau tidaknya, ya itu sebenarnya relatif ya, relatif. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari komposisi biaya yang ada, dari 2,8 itu hanya di poli jiwanya saja. Baik. Itu termasuk di dalamnya adalah pelayanan rehab.
dibandingkan dengan poli interna, poli saraf dan lain-lain. Poli jiwa memang yang paling tinggi untuk di rumah sakit Dadi ini. Kemudian kalau kita mau melihat lagi komposisi-komposisi yang lain ya, selain poli jiwa, interna, rehab medik, kan ada juga poli yang lain ya. Kalau kita bicara 2,8 dibandingkan yang itu tadi, yang poli-poli lainnya pasti tinggi. Karena sebenarnya memang rumah sakitnya ini istilahnya dikenalnya adalah rumah sakit khusus jiwa. Jadi hal ini kalau misalkan dibilang besar, ya cukup besar. Tapi kalau kita melihat potensi ataupun bukan potensi, kasus yang terjadi di rumah sakit Dadi ini, pelayanannya ya kebanyakan memang jiwa. Kalau kita bicara besar. Kenapa? Karena dari 2,8 tadi itu tidak mungkin kita bayarkan 2,8 pasien langsung selesai habis sembuh saat itu juga. Itu berulang lagi di bulan berikutnya. Ya. Karena ada yang kambuh lagi. Karena kan tadi ada sempat juga disampaikan rehab ya, Dok ya. Dan itu berulang. Kalau misalnya beda dengan usus buntu. Usus buntu dibayarkan misalkan 2 juta gitu ya. Selesai ya sudah, nggak ada lagi kasus usus buntu berikutnya. Usus yang lainnya mungkin iya. Tapi kalau untuk jiwa tidak, karena berulang. Kalau misalkan dikatakan besar atau ringan atau apa, ya pasti besar karena dia berulang terus untuk kasus jiwa ini. Tapi disinilah negara itu hadir dengan adanya JKN, peserta ataupun masyarakat yang mengalami kondisi kejiwaan ini, itu negara hadir untuk bisa mencakupnya melalui rekan-rekan yang ada di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Nah itu saat ini untuk di Kota Makassar sendiri untuk akses cukup mudah. Baik. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Jangan ragu-ragu lagi untuk berobat. Ya, saya mau juga ada penelpon ya. Baik. Ya, kita terima untuk Anda yang bergabung di 0821 3333 9440. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi untuk Anda yang bergabung di 0821 3333 9440. Selamat pagi, dengan siapa? Halo. Iya, selamat pagi, dengan siapa? Iya, dari Pak Iwan. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Pak Iwan di mana, Pak? Lagi mobile. Lagi mobile, silakan Pak Iwan. Oke. Saya pikir memang ini mesti jadi perhatian bagi kita semua terkait masalah kesehatan jiwa dan tanggung jawab pemerintah. Kalau misalnya ada masyarakat yang sampai ke jalan, ya, kemudian tidak mereka dilokalisir atau dibawa ke tempat yang seharusnya, dan kita kan sangat miris di situ. Mohon maaf ya, saya mungkin sebetulnya kalau ada orang-orang dengan gangguan jiwa yang berada di jalan, ya, yang kemudian itu biasanya jadi bahan konten, ya. Mungkin ada orang-orang yang mungkin merasa peduli, tapi kemudian juga ya ini jadikan bahan konten begitu. Yeah. Nah ini kan harusnya menjadi tanggung jawab apa ya, ini siapa yang menjadi tanggung jawab mereka begitu. Kalau kemudian mereka tidak tercover dengan BPJS Kesehatan, kalau kemudian tidak ada keluarga yang mengurusi mereka, dan akhirnya kemudian orang-orang ini harus terakhir di jalan. Siapa yang mengurus mereka? Itu tanggung jawab siapa? Nah harusnya itu kan tanggung jawabnya negara. Kenapa negara membiarkan orang-orang warga negaranya ini, ya, warga negara Indonesia hidup di jalan, telanjang lah, mohon maaf, ya, kemudian kadang melakukan kekerasan, dan terkadang juga kan ini baru-baru ada informasinya juga mereka mendapatkan perundungan kekerasan seksual, objek kekerasan seksual. Ini tanggung jawab siapa? Ini tanggung jawabnya pemerintah, negara yang harus bertanggung jawab mereka yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan, yang tidak diakui oleh keluarga mereka. Saya kira mungkin dari SKD kalau mungkin bisa turun ke jalan, ya pasien-pasien yang ada di jalan ini kalau bisa tampunglah mereka. Kasihan itu mereka hidup di jalan, makan dari tempat sampah, kesana tanpa busana, kesana kemari tanpa busana. Kasihan.
kira demikian. Baik. Terima kasih Pak Iwan. Saya ke Pak Roy dulu. Pak Roy, silahkan dijawab. Ini yang belum tercover BPJS yang ada di jalan ini bagaimana dong Pak? Mereka juga sudah tidak punya keluarga gitu? Baik, jadi kalau untuk kepesertaannya ini berarti ya, kita bicara kepesertaannya, seperti yang disampaikan tadi, memang negara harus hadir ya. Sebenarnya sudah ada mekanisme-mekanisme pendaftaran bagi peserta-peserta yang istilahnya belum tercover. Nah, mekanisme ini biasa kita sebut dengan PBI. Namun PBI sendiri pun itu sebenarnya harus melalui beberapa dinas, entahkah itu dinas sosial, dinas kesehatan, dan lain-lain. Nah, ini kalau misalkan pasien-pasien jiwa yang ada di jalan tadi itu belum tercatat dengan baik, nah inilah yang menjadi tantangan kita. Bagaimana caranya supaya pasien-pasien jiwa itu bisa tercatat dengan baik, entahkah itu melalui dinas sosial, entahkah laporan dari masyarakat, entahkah dari lembaga-lembaga hukum lainnya, entahkah LSM atau apa gitu ya, sehingga pasien-pasien jiwa ini bisa tercatat kemudian bisa dilaporkan. Nah, kemudian ketika dilaporkan ini, nanti apabila memang sudah mendapatkan perujukan, maka bisa dijadikan peserta PBI, penerima bantuan iuran. Nah, tantangannya adalah di sini, bagaimana cara kita mencatat, mencakup, menjaring pasien-pasien yang ada di jalan ini, dan seberapa besar juga care kita ataupun aware kita terhadap kasus ini. Karena kalau untuk dari kami sendiri, untuk laporan-laporan ataupun peserta-peserta yang sebelumnya tidak tercover itu memang harus melalui pendaftaran terlebih dahulu, baikkah itu dari dinas sosial ataupun dari dinas kesehatan. Mungkin itu dari saya. Baik, silakan Pak Malik dijawab. Terima kasih. Tambahkan. Jadi itu teman-teman kita ini yang ada di jalan, yang menggelandang, ini gelandang psikotik. Ya, orang mengatakan ini gelandangan sosial. Itu kalau ada seperti itu memang karena dia terlantar, maka itu tanggung jawab dinas sosial. Baik. Nah, begitu dinas sosial itu mengambil, itu karena kita ini di sini di rumah sakit ada kerjasama dengan dinas sosial. Nah, dinas sosial mengambil itu, membawa ke rumah sakit, setelah itu kita asesmen di rumah sakit, dan mengalami gangguan jiwa, maka langsung kita rawat. Tanda kutip, dinas sosial yang bertanggung jawab, yang menandatangani general konsepnya untuk memasukkan dia. Karena semua pasien yang kita rawat itu di sini harus ada penanggung jawabnya. Ya kalau misalnya tidak ada keluarganya, maka cekunya dinas sosial. Nah, setelah dirawat, setelah dia pulih, itu biasanya kami dengan dinas sosial itu bekerja sama dengan Dukcapil. Ini pasien kita bawa ke Dukcapil untuk direkam, di scan retina matanya. Begitu kita scan, itu kelihatan apakah dia ini di mana alamatnya, apa sudah punya penduduk, dan kalau sudah penduduk itu kita sudah bisa lihat bahwa ini ada BPJS-nya. Nah, kalau misalnya tidak ada BPJS-nya, maka itu dinas sosial seperti saya katakan tadi itu menguruskan nomor NIM, kemudian diuruskan nomor ada KTP, dimasukkan ke KK itu dinas sosial, baru diterbitkan, diusulkan untuk diterbitkan BPJS-nya. Saya kira untuk PBI ini kan ditanggung oleh pemerintah. Dalam hal ini 60% kabupaten, 40% provinsi. Jadi saya kira ini tidak ada. Bahkan kalau misalnya Bone itu semua sudah di-cover, Pak. Jadi begitu ada pasien dari Bone, KTP-nya saya disebut, Bone langsung bayar, tanggung jawab semua. Ada sudah ada kabupaten begitu. Istilahnya UHC. Nah, Bone. Betul. Jadi itu Bone kalau misalnya ada pasiennya penduduk, misalnya saya telepon saja Pak Kadis. Pak Kadis, ini ada penduduknya, KTP-nya ini langsung dia kirim, dia kasih BPJS langsung dia kasih masuk di anggarannya. Baik. Dia bayarkan. Iya. Jadi saya kira pemerintah cukup aktif di dalam pelayanan ini. Ya cuma
memang belum sempurna. Baik. Tapi sudah ada usaha, saya kira itu. Iya, saya closing statement dulu untuk Pak Dokter berbicara mengenai masalah kesehatan sedikit saja Pak. Closing statementnya, silahkan. Untuk masing-masing narasumber. Ya, terima kasih. Jadi akhir kata memang kita perlu sehat jiwa, ya. Untuk sehat jiwa kita perlu memang hidup bahagia, hidup produktif, dan bila ada masalah jangan ragu untuk bercerita. Bercerita yang pertama pasti ke keluarga. Kalau memang tidak terbantu, silakan datang ke kami, ke psikiater yang ada di rumah sakit khusus daerah Dadi. Kami siap membantu. Baik, ya Pak Kamal silakan closing statementnya Pak, sedikit saja. Ya, kesehatan jiwa adalah hak asasi manusia, bukan saja pada saat mereka mendapatkan layanan yang berkualitas di rumah sakit, tetapi pada saat mereka diterima keluar dari rumah sakit itu bisa dapat diterima oleh masyarakat, tidak ada stigma dan tidak ada diskriminasi. Baik, kita ke Pak Haji, silakan sedikit aja Pak Haji untuk closing statement. Saya kira ODGJ ini perlu perhatian semua orang, baik itu pemerintah, baik itu masyarakat, dan kita semua, karena itu adalah keluarga kita. Dia juga manusia, kita harus layani dengan baik. Demikian. Iya, silakan Pak Dr. Roy, silakan. Baik. Silakan Pak. Sudah on mic-nya. Baik. Baik, jadi kalau untuk bicara terkait dengan JKN, terlepaskah itu dari pasien jiwa ataupun tidak, saat ini JKN sudah bisa diakses dengan mudah, cepat dan setara bagi seluruh peserta JKN. Tidak melihat lagi pelayanan itu apakah dia PBI kelas 1, 2 atau 3. Jadi semua pelayanan harus setara, tidak membeda-bedakan lagi apakah ini pasien jiwa ataukah pasien biasa, pasien kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Yang paling penting adalah JKN itu adalah milik bersama. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia semakin sehat. Baik, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kita hari ini, ya. Ya, dan alhamdulillah kita banyak belajar di sini bahwa ternyata kita ini semuanya bersaudara dan kita harus saling membantu, ya, untuk menyembuhkan pasien-pasien jiwa saudara-saudara kita. Dukungan keluarga itu memang jauh lebih penting agar mereka tidak kembali kambuh dan kembali mendapatkan pelayanan, ya, pelayanan medis di rumah sakit. Baik, terima kasih. Saya Dani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di hari ini, dan keempat narasumber yang sudah bersama dengan kami ada Ketua Tim Kerja Bidang Keperawatan Rumah Sakit Dadi Makassar Bapak Kamal SKEP MKEPS. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Dr. Agus Japari SPKJ MKes, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. Terima kasih Dr. Roy Yusuf Anwar, Kepala Bagian Penjamin Manfaat dan Utilitas BPJS Kesehatan Makassar. Terima kasih Pak, dan juga Bapak Haji Abdul Malik SKPNS, PLT Kepala Bidang Humas Rumah Sakit Dadi Makassar. Terima kasih atas kebersamaannya, dan juga teman-teman kita, ya, yang ada di belakang. Tadi ada band kita. Hai. Sehat ya, cepat sembuh ya, semangat ya. Ya, terima kasih. Kru-kru yang bertugas di hari ini, tim perawat, terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.